Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat walau dalam keadaan pandemi. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adi Juanda, Muhammad Lutfi Fahrizal dan Sita Salsabila akan membahas tentang fungsi logaritma untuk menyelesaikan salah satu tugas kapsel matematika peminatan. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang fungsi logaritma, kita mengingat kembali bahwa logaritma itu memiliki beberapa sifat. Di antaranya ada 11 yang ada di layar ini ya, teman-teman. Bisa teman-teman ingat kembali untuk sifat-sifatnya. Tidak akan saya bahas satu persatu karena teman-teman semua sudah mempelajarinya waktu SMA dulu. Nah, kita langsung lanjut ke fungsi logaritma. Dalam fungsi logaritma ini memuat persamaan dan ketidaksamaan logaritma. Untuk pertama, mari kita bahas tentang persamaan logaritma. Di persamaan logaritma ini ada 4 bentuk. Namun, pada dasarnya 4 bentuk ini memiliki dasar yang sama, yaitu kita samakan dulu basisnya. A ini merupakan basis. Kemudian kita operasikan atau samakan numerusnya itu fx dan p, sehingga fx itu sama dengan p. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. A lebih dari 0 atau basisnya itu harus lebih dari 0, dan basisnya itu harus tidak boleh sama dengan 1. Kemudian numerusnya harus lebih dari 0 atau positif. Dan di syarat yang lain pun sama, pada dasarnya memiliki syarat yang sama. Di bentuk kedua pun sama, kita samakan dulu basisnya, kemudian kita samakan numerusnya. Bentuk ketiga pun sama. Namun ada beberapa langkah yang mungkin bentuk yang berbeda, bentuk dari soal yang berbeda gitu. Kita mulai dari bentuk yang pertama, yaitu basis A log fx sama dengan basis A log p, maka fx sama dengan p. Dengan syarat A lebih dari 0, A tidak boleh sama dengan 1, fx lebih dari 0. Kita mulai ke contoh soal yang pertama, yaitu basis 3 log x plus basis 3 log x plus 1 sama dengan basis 3 log 2. Maka, dikarenakan dikalikan numerusnya, terbentuklah ini basis 3 log x tambah 1 sama dengan basis 3 log 2. Terus basis 3 log x kuadrat ditambah x sama dengan basis 3 log 2. X2 ditambah x sama dengan 2. Terus x kuadrat ditambah x min 2 sama dengan 0. Dicari faktornya, yaitu terdapat x plus 2 dan x min 1 sama dengan 0. Jadi, atau x sama dengan min 2 atau x sama dengan 1. Nah, ini kan belum tentu dua-duanya memenuhi penyelesaian. Kita lihat syaratnya di sini. Kita lihat x itu sebagai numerus variabel tersebut. Nah, syarat numerusnya yaitu harus positif. Nah, di sini langsung berarti x lebih besar 0, terus x plus 1 lebih besar 0, x lebih besar min 1. Nah, sekarang kita uji titiknya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu min 1
dan yang kedua itu 0. Nah, terus kita lihat mana sih yang diarsirnya. Nah, ternyata yang 0. Sehingga X lebih dari 0. Maka yang memenuhi adalah X sama dengan 1. Baik, selanjutnya kita akan bahas soal kedua dari bentuk yang pertama ini. Ada sebuah soal di mana basis 8 log 4x plus 1 sama dengan 2 basis 2 log 3. Kita selesaikan. Basis 8 log 4x plus 1 sama dengan 2 basis 2 pangkat 3 log 3 pangkat 3. Kenapa kita ubah yang basis sebelah ruas kanan ini? Karena agar lebih mudah untuk mengoperasikannya. Karena di basis sebelah ruas kiri ini 8, jadi kita ubah saja 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sedangkan numerusnya kita pangkatkan juga menjadi 3 pangkat 3 yaitu 27. Kita dapatkan basis 8 log 4x plus 1 sama dengan basis 8 log 27. Nah, basisnya sudah sama 8 log. Nah, tinggal kita operasikan numerusnya yaitu 4x plus 1 sama dengan 27. Kita sama-sama kurangi 1 kedua ruas, dihasilkan 4x sama dengan 26. X sama dengan, kita dapatkan X sama dengan 26 per 4. Atau kita bisa sederhanakan menjadi 13 per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 13 per 2. Nah, sekarang kita lihat syaratnya. Si numerus ini ya, yang 4x plus 1. 4x plus 1 itu harus lebih dari 0. Karena dalam syarat ada di sini fx atau numerus harus lebih dari 0. 4x plus 1 lebih dari 0. 4x lebih dari negatif 1 atau kita pindah ruaskan ya. Didapatkan x lebih dari negatif 1 per 4. Jelas di sini bahwa 13 per 2 lebih besar dari negatif 1 per 4. Jadi bisa kita simpulkan dengan jelas bahwa himpunan penyelesaian dari basis 8 log 4x plus 1 sama dengan basis 2 log 3 adalah 13 per 2. Selanjutnya kita lanjut ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ini yaitu A log fx sama dengan A log gx. Sehingga fx itu sama dengan gx. Nah, di sini numerusnya itu yaitu fungsi fx dan fungsi gx. Nah, syaratnya A lebih dari 0 atau basisnya lebih dari 0 dan basisnya tidak boleh sama dengan 1. Kemudian numerusnya fx dan gx harus lebih dari 0. Nah, pada dasarnya hampir sama dengan bentuk yang pertama. Kita samakan dulu basisnya A harus A dengan A. Kemudian kita dapat samakan numerusnya. Kita lanjut ke contoh soal. Di contoh soal ini ada 2 log 2x min 3 plus 4 sama dengan 2 log 2x min 8. Nah, di sini 2 log 2x min 3 basisnya itu 2, sementara di sini 4 tidak ada lognya. Kemudian kita samakan basisnya, kita kali dengan 2 log 2 pangkat 4. Sehingga 2 pangkat 4 itu adalah 16. Jadi 2 log 16. Nah, 2 log 2x min 3 plus 2 log 16 sama dengan 2 log 2x min 8. Nah, di sini kan ada penjumlahan logaritma. Kalau penjumlahan logaritma, kita kalikan numerusnya. Sehingga 2 log 2x min 3 kali 16 sama dengan 2 log 2x min 8. Kemudian 2 log 2 kali 16, 32x. 3 kali 16, 48. Sehingga 32x min 48. 2 log 2x min 8. Nah, kita
karena basisnya sudah sama 2 log, di sini juga 2 log, kemudian kita bisa operasikan numerusnya 32x min 48 sama dengan 2x min 8. Kita pindahkan 2x atau kita kurangi dengan min 2x, dan ini juga kita jumlahkan dengan 48 sehingga 48-nya di sini habis dan sini 2x-nya habis. Sehingga 32x min 2x sama dengan min 8 plus 48 ya. Kemudian 30x 32 dikurangi 2 30x, dan 48 dikurangi 8 40. Sehingga x itu sama dengan 40 per 30 atau sama dengan 4/3. Nah, apakah ini merupakan hasilnya atau himpunan penyelesaiannya? Kita buktikan dengan mencari nilai dari numerusnya. Numerusnya itu kan 2x min 3 dan 2x min 8. 2x min 3 lebih dari 0. Nah, 2x berarti lebih dari 3. X lebih dari 3/2. Kemudian yang kedua, 2x min 8. 2x min 8 lebih dari 0. 2x lebih dari 8. Sehingga x itu lebih dari 4. Kemudian kita uji titik. Kita uji titik antara 3/2 dengan 4. Nah, 3/2 berarti x lebih dari 3/2 berarti ke kanan, dan x lebih dari 4 berarti ke kanan. Nah, sehingga himpunan penyelesaian itu ada di x lebih x lebih dari 4. Sementara nilai x itu adalah 4/3. 4/3. Nah, 4/3 ini kurang dari 4. Jadi untuk soal ini himpunan penyelesaiannya itu tidak memenuhi, sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan kosong. Seperti itu. Nah, sekarang bentuk persamaan logaritma yang ketiga, di mana kalau ternyata di basis dan numerusnya sama, terdapat variabel x-nya. Gampang aja sih, jadi intinya kita samakan basisnya atau samakan numerusnya. Ya, kalau basis sama, numerusnya juga harus sama. Setelah itu, perhatikan syarat basis, di mana harus positif dan tidak boleh sama dengan 1, dan harus lebih dari 0. Nah, kita langsung ke contoh soal. Di sini ada basis x log x pangkat 2 min 5x plus 6 sama dengan basis x log 2x min 4. Penyelesaiannya dikarenakan basisnya sama, jadi yang ditulis hanya numerusnya, yaitu x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 2x min 4. Kita pindah ruaskan, yaitu 2x min 5x min 2x plus 6 min 4 sama dengan 0, yaitu x kuadrat min 7x plus 10 sama dengan 0. Terus kita faktorkan, yaitu terdapat nilai x min 5, yang kedua x min 2 sama dengan 0. Yaitu ya, sehingga x min 5 dan x sama dengan 5 dan x sama dengan 2. Nah, sekarang kita uji numerusnya. Di soal kan tertera numerusnya, yaitu x kuadrat min 5x plus 6 lebih dari 0. Terus difaktorkan, yaitu menjadi x min 2 dan x min 3, sehingga x sama dengan 2 dan x sama dengan 3. Sekarang kita uji numerus juga, tapi yang gx. Yang ini 2x min 4. Jadi 2x min 4 lebih dari 0. Terus 2x lebih dari 4, jadi x lebih dari 2. Nah, sekarang kita uji titiknya. Ini kan ada x lebih dari 2
dan X lebih dari 3. Maka garisnya itu yang pertama 2 dan 3. Dan juga X lebih dari 2. Ya, itu sama. Tarik garis. Langsung kita arsir. Oke, seperti itu. Sehingga yang memenuhi yaitu X sama dengan 5. Jadi, himpunan penyelesaiannya 5, karena dari uji titik X harus lebih dari 3. Maka yang memenuhi hanya 5, karena X sama dengan 2 nilainya kurang dari 3. Baik, kita lanjutkan ke persamaan yang selanjutnya atau bentuk persamaan yang keempat, di mana persamaan logaritma yang dapat dinyatakan dengan persamaan kuadrat A basis A log pangkat 2 fx plus B basis A log fx plus C sama dengan 0. Dengan syarat di mana basisnya atau A lebih dari 0 dan basis A ini tidak boleh sama dengan 1. Dan di mana numerusnya atau fx-nya harus lebih dari 0. Di mana A ini tidak boleh sama dengan 0 dan anggota A, B, dan C anggota bilangan real. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Basis 2 log pangkat 2 X min 3 dikali basis 2 log X negatif 10 sama dengan 0. Kita selesaikan. Basis 2 log pangkat 2x min 3, ini soalnya ya, dikurangi 3 dikali basis 2 log x min 10 sama dengan 0. Kita buat pemisalan biar gampang. Misalkan 2 log ini kita misalkan sebagai P. Tampak jelas di sini kita dapatkan persamaan kuadrat di mana P kuadrat dikurangi 3P dikurangi 10 sama dengan 0. Langsung bisa kita faktorkan jika dijumlahkan sama dengan negatif 3 dan apabila kita kalikan mendapatkan hasil 10. Berapakah itu? Yaitu negatif 5 dan positif 2. Jadi kita dapatkan P sama dengan 5 dan P yang kedua yaitu negatif 2. Baik, untuk P sama dengan 5, kan kita sudah misalkan P itu 2 log X. Jadi kita dapatkan 2 log X sama dengan 5. Nah, lalu kita operasikan X sama dengan 2 pangkat 5. Dari mana 2 pangkat 5 didapatkan? Karena kan dari konsep dasar kalau A log B sama dengan C, artinya B itu A pangkat C. Nah, jadi kita dapatkan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi X itu sama dengan 32. Untuk P yang kedua yaitu P, maaf harusnya ini negatif 2 ya. P sama dengan negatif 2. P sama dengan negatif 2. P itu kan seperti yang tadi, 2 log X sama dengan negatif 2. Kita dapatkan X sama dengan 2 pangkat negatif 2. 2 pangkat negatif 2 sama dengan setengah pangkat 2 atau kita bisa sederhanakan 1/4. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1/4 dan 32. Nah, memenuhi syarat tidak himpunan penyelesaian ini? Nah, kan di sini untuk numerusnya
harus positif, ya keduanya harus positif. Nah, kita sudah dapatkan, kita sudah lihat sendiri bahwa himpunan penyelesaian ini sudah memenuhi syarat karena keduanya sudah positif. Nah, setelah membahas keempat bentuk persamaan logaritma, kita masuk ke pertidaksamaan logaritma. Untuk pertidaksamaan logaritma ini memiliki konsep yang hampir sama dengan fungsi pertidaksamaan eksponen yang kemarin telah dijelaskan, yaitu untuk A lebih dari 1, si bentuknya itu bentuk penyelesaiannya itu tidak berubah. Misalnya untuk A log fx kurang dari A log A, maka fx itu kurang dari A. Begitupun untuk yang kurang dari sama dengan, maka bentuknya itu tetap kurang dari sama dengan, dan untuk lebih dari sama dengan pun sama, tidak berubah. Kemudian untuk antara, basisnya itu antara lebih dari 0 dan kurang dari 1. So, bentuknya itu akan berubah sebaliknya. Misalnya A log fx kurang dari A log A, maka fx itu lebih dari A. A log fx lebih dari A log A, maka fx itu kurang dari A. Nah, ini juga untuk A log fx kurang dari sama dengan A log gx, maka fx itu lebih dari sama dengan gx. Jadi bentuknya itu berubah sebaliknya. Ini pun sama, bentuknya akan menjadi sebaliknya. Jadi pada intinya untuk pertidaksamaan logaritma hampir sama dengan pertidaksamaan eksponen, yaitu untuk A lebih dari 1 bentuknya tidak berubah, bentuk di penyelesaian numerusnya tidak berubah. Sementara untuk antara A itu lebih dari 0 dan A kurang dari 1, numerusnya itu berubah bentuk seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Batas-batas X yang memenuhi basis 2 log X lebih dari 3 adalah, kita lihat 3 ini bukan bentuk logaritma. Jadi, kita ubah dulu menjadi bentuk logaritma. Sehingga, menurut sifat logaritma menjadi 3 basis 2 log 2. Kemudian, menurut sifat logaritma juga, 3-nya menjadi pangkat, sehingga basis 2 log 2 pangkat 3. Kemudian, numerusnya X lebih dari 2 pangkat 3, maka X lebih dari 8. Untuk uji titik, numerusnya harus lebih dari 0. Maka 0 dan 8. Langsung tarik garis, diarsir langsung. Himpunan penyelesaiannya yaitu X lebih dari 8. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh soal pertidaksamaan logaritma yang kedua. Batas-batas X yang memenuhi basis 1/4 log 3x min 3 lebih dari 0 adalah, nah, kita lihat soalnya itu adalah 1/4 log 3x min 3 lebih dari 0. Seperti soal sebelumnya, 0 ini bukanlah bentuk logaritma. Jadi kita ubah dulu menurut sifat logaritma menjadi dengan menggunakan logaritma 1/4 log, sehingga 1/4 log 1/4 pangkat 0. Jadi 0 ini merupakan pangkat dari 1/4 log 1/4. Nah, perlu kita ingat angka berapapun, nilai berapapun dipangkatkan 0 itu hasilnya pasti 1, kecuali 0 pangkat 0. Kita lanjut.
Sehingga 1/4 log 3x min 3 itu lebih dari 1/4 log 1. Nah, 3x kurang dari 3. Kita selesaikan numerisnya. 3x min 3 itu kurang dari 1. Sehingga 3x kurang dari 4. Atau x sama kurang dari 4/3. Kemudian kita uji titik dengan menggunakan nilai numerusnya. Numerusnya itu kan 3x min 3. 3x min 3 lebih dari 0. 3x itu lebih dari 3. Sehingga x itu lebih dari 1. Kita uji titik. Uji titik untuk x 1 dan x itu 4/3. Nah, kan x itu lebih dari 1, berarti kita ambil garis ke kanan. Dan x itu kurang dari 4/3. Kita ambil garis ke kiri. Lalu kita lihat irisannya ada di sini. Sehingga himpunan penyelesaian itu adalah 1 x lebih dari 1 dan x kurang dari 4/3. Kita lanjutkan ke contoh soal yang selanjutnya, yaitu contoh soal yang ketiga. Penyelesaian dari pertidaksamaan basis 2 log x min 2 plus basis 2 log x plus 2 kurang dari sama dengan basis 2 log 5 adalah, kita masuk ke penyelesaian. Sama seperti soal-soal sebelumnya, ini kita buat dulu menjadi satu logaritma ya. Ini kita buat dulu menjadi satu logaritma karena basisnya sudah sama, 2 log. Numerusnya kita kalikan. Jadi dapatkan 2 log x min 2 dikalikan dengan x plus 1 kurang dari sama dengan 2 log 5. Kita operasikan kembali. Karena numerusnya dikalikan 2 log 2, jadi dapatkan x pangkat 2 min 4 kurang dari 2 log 5. Karena sudah didapatkan basisnya sama, yaitu 2 log, kita langsung operasikan numerusnya, yaitu x pangkat 2 min 4 kurang dari 5. Kedua ruas dikurangi 5, sehingga didapatkan x pangkat 2 negatif 4 negatif 5 kurang dari 0. Sehingga didapatkan x pangkat 2 min 9 kurang dari sama dengan 0. Kita faktorkan sehingga didapatkan x plus 3 dan x negatif 3 ya. Sehingga kita dapatkan titik-titik kritisnya, yaitu negatif 3 dan 3. Kan kita sudah dapatkan titik kritisnya ya, kita langsung gambarkan saja titik kritisnya. Mohon maaf sebelumnya apabila jelek. Oke, di sini negatif 3. Sini 3. Kita cek tanda ya. Karena yang kita cari itu kan ini di sini kurang dari sama dengan, jadi sini positif, negatif, positif. Oke, jadi karena kurang dari sama dengan 0 maksudnya. Ini titiknya ke sini. Karena tertutup, kedua titik kritis ini tertutup. Nah, selanjutnya
Untuk syarat numerus kan ada dua numerus di sini, yang x min 2 dan x plus 2. Numerusnya itu kan sudah ada di syarat tadi ya, harus lebih dari 0. Dapatkan yang pertama x lebih dari 2 dan x lebih dari negatif 2. Kita masukkan saja. Misalkan 2-nya di sini, 2 di sini. Maaf. Dan ini negatif 2 di sini. Karena x lebih dari 2, jadi si x ini arahnya ke kanan. Begitupun dengan yang negatif 2. Nah, kita lihat daerah yang paling banyak dilewati, yaitu daerah ini. Kita arsir. Nah, dari uji titik yang maaf agak jelek ini, kita dapat simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah x lebih dari 2 dan x kurang dari sama dengan 3. Ya, mungkin itu saja pembahasan dari kelompok kita, kelompok 2, tentang fungsi logaritma. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Semoga teman-teman belum puas karena kami bukan alat pemuas, dan mencari lagi banyak referensi dan kita belajar bersama-sama untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.